Romanesque pertama kali diterapkan pada bahasa alih-alih seni. Ini adalah bentuk alternatif dari kata romantis dalam arti bahasa Roman, yaitu Italia, Prancis, dan Spanyol. Penggunaan awal lain dari kata tersebut adalah romantis dalam arti kualitas yang akan dianut oleh estetika romantis abad ke-19. Istilah ini pertama kali diterapkan oleh arkeolog Charles de Gerville pada awal abad ke-19 untuk menggambarkan arsitektur di Eropa. Romanesque merupakan sebuah gaya arsitektur Eropa yang muncul pada abad pertengahan. Romanesque berasal dari kata Roman, merupakan kelanjutan dari Roman architecture atau arsitektur Romawi. Para seniman dan arsitek pada masa Romanesque meniru karya-karya lama Romawi kuno dan mencampurnya dengan ide-ide dari bangunan keagamaan Kristen. Gaya Romanesque adalah gaya arsitektur Eropa yang ditandai dengan semi-circular arches, di mana kemudian beralih ke gaya Gothic yang ditandai dengan pointed arches. Sejarah gaya Romanesque. Tidak ada kesepakatan yang menyebutkan tahun pasti munculnya periode Romanesque. Namun dapat diperkirakan bahwa Romanesque berkembang pada abad ke-9 dan berakhir di abad ke-12. Istilah Romanesque sendiri baru muncul pada tahun 1818 oleh Charles de Gerville untuk menggambarkan sebuah gaya arsitektur yang mendahului gaya arsitektur Gotik. Romanesque lahir pada periode Dark Age atau zaman kegelapan, di mana periode ini adalah periode tanpa perkembangan seni arsitektur yang menunjukkan ciri khas pada masa tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa hasil karya arsitektur pada masa ini tidak benar-benar berbeda dari gaya sebelumnya. Arsitek dan seniman pada masa ini meniru gaya Romawi kuno dan menggabungkannya dengan konsep atau ide dari keagamaan Kristen. Mereka mendedikasikan dirinya untuk melakukan pembangunan secara sukarela. Cukup banyak melakukan pembangunan juga seperti gereja dan katedral, kastil, bangunan pemerintahan, serta tembok-tembok kota. Ciri-ciri dan karakteristik dari gaya Romanesque. Arsitektur Romanesque merupakan sebuah penggabungan antara desain yang ada pada masa Romawi dengan ide-ide dari agama Kristen, sehingga karya-karya yang dihasilkan merupakan karakteristik dari bangunan Romawi dengan gaya arsitektur Bizantium. Arsitektur Romanesque dikenal dengan kualitas bentuknya yang masif, dinding tebal, lengkungan bulat, pilar yang kokoh, kubah pangkal pamas, dan menara besar disertai arkade yang dekoratif. Namun, penampilan keseluruhan gaya Romanesque merupakan salah satu kesederhanaan jika dibandingkan dengan gaya Gotik. Karakteristik arsitektur Romanesque. 1. Dinding tebal, minim menggunakan patung tapi memiliki banyak ornamen. Pada interiornya terdapat arkade atau busur lengkung dengan groin vault. 2. Memiliki bukaan atau jendela yang berukuran kecil dan sedikit. 3. Dinding dibuat rangkap dengan diisi puing-puing di tengahnya. Lalu yang keempat ada piers. Piers berfungsi sebagai penyokong busur lengkung yang dapat dilihat pada bagian interior. Dibuat dari bata dengan bentuk sebagian besar adalah persegi. Yang berikutnya ada kolom atau colonnades. Kolom yang berfungsi sebagai struktural dan dekoratif. Lalu ada capitals. Kapi berbentuk bulat di dasar dan persegi di bagian atas yang mendukung dinding atau arkis. Bentuknya berkembang dengan bentuk figur kisah Alkitab, figur monster atau binatang, dan kemudian berkembang menjadi figur orang suci. Lalu berikutnya ada arcade. Arcade merupakan deretan busur lengkung dengan kolom sebagai penopang struktur, muncul baik di interior maupun eksterior. Lalu ada arkis. Arkis pada bangunan Romanesque membentuk suatu lengkungan bulat. Arkis dapat berfungsi sebagai bukaan pintu maupun jendela. Arkade merupakan deretan arkis yang terdapat pada eksterior maupun interior. Lalu ada vault and roof. Arsitektur Romanesque dicirikan dengan lengkungan berujung pada kubahnya, yaitu vault. Tipe vault ada 3, yaitu barrel vault, groin vault, dan ribbed vault. Lalu ada rose window. Pada perkembangan Romanesque, rose window dan wheel-shaped window banyak diterapkan pada bangunan. Furnitur pada periode Romanesque. Ciri khas furnitur pada abad pertengahan adalah meluasnya penggunaan teknik pembuatan kayu dan penggunaan elemen produk pengrajin Romawi. Namun, pada periode Romanesque ini, teknik pembuatan furnitur memburuk secara signifikan dan dapat dikerjakan oleh tukang kayu sederhana. Hal ini bisa dilihat dari desain ukiran pada furniturnya lebih sederhana jika dibandingkan dengan furnitur pada periode Bizantium. Biasanya, furnitur pada periode ini sebagian besar dirancang untuk penggunaan gereja. Hal ini dikarenakan minimnya ketertarikan masyarakat pada furnitur mewah. Lengkungan dan lekukan yang terdapat pada bangunan Romanesque ini juga ditampilkan ke dalam bentuk furnitur dan dekorasi ukiran. Ukiran tersebut bisa berupa tumbuhan dan hewan sederhana. Berikut adalah koleksi furnitur pada periode Romanesque. Di sebelah kiri terdapat sebuah kursi yang merupakan hasil modifikasi dari konstruksi peti. Kursi tersebut dibuat agak besar karena berfungsi sebagai singgasana. Terdapat 3 contoh furnitur yang lazim ditemukan pada periode ini. Yang pertama, kursi. Kursi merupakan objek simbolis atau tahta yang digunakan oleh bangsawan, uskup, dan penguasa sebuah kastil. Yang kemudian tempat tidur. Pada periode ini, tempat tidur hanyalah sebuah ikonografi. Yang kemudian adalah peti. Peti merupakan sebuah objek utama yang ada pada rumah-rumah di abad pertengahan. Biasanya,
peti mempunyai struktur yang besar dan dikombinasikan oleh terapan garis logam. Furnitur tersebut biasanya terbuat dari kayu oak wood dan coniferous wood. Kesimpulannya, kebudayaan Romanesque identik dengan bentuk barrel vault ceiling, arcade, kolom. Romanesque jendela semi sirkular dan ornamentasi. Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut, maka perancangan ini berorientasi pada garis lengkung dan bentuk sirkular pada desain interior serta desain furniturnya. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam